Oke kawan, balik maneh nek emper liar. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga kawan-kawan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun, amin ya robbal alamin. Dan semoga kawan-kawan masih tetap semangat dalam membudidayakan tanaman. Berhubung kali ini sudah mulai lumayan cukup sering turun hujan, jadi kali ini kita akan melakukan grafting pada tanaman jambu air. Yang di sini ini merupakan dulu kita lakukan sudah grafting, dan di sini sudah mulai tidak kelihatan tempat graftingannya atau titik graftingannya. Dulu di sini kita grafting dan saat ini sudah mulai tumbuh lumayan cukup tinggi. Dan bekas graftingannya saat ini sudah mulai tidak nampak lagi, alias sudah menempel dengan erat dan menyatu dengan erat antara entres dan rootstocknya. Jadi kali ini tidak kita lakukan grafting pada tanaman yang ini, melainkan tanaman yang lain, dan kita akan ambilkan entres dari tanaman yang sudah tumbuh ini, agar nanti pertumbuhannya tidak terlalu tinggi, dan kita pangkas agar tanamannya tumbuhnya pendek saja nantinya. Dan kita pangkas agar entresnya tidak mubazir atau sia-sia, maka kita pangkas dan nantinya akan kita gunakan untuk entres selanjutnya, untuk memperbanyak entres yang ini. Akan kita pangkas di bagian sini, nanti, agar nanti tumbuhnya di mata tunas ini, agar nanti tumbuh lagi percabangannya, karena di bawah ini sudah mulai tumbuh tunas baru. Ini merupakan tunas dari entresnya, jadi kita pangkas agar ini tumbuh dan mata tunas di bagian sini juga tumbuh lagi, dan agar cabang yang ada pada entres yang telah tumbuh ini agar tidak sia-sia, maka kita gunakan untuk entres selanjutnya. Dengan kata lain, kita perbanyak lagi jenis dari jambu air yang ada di atasnya ini. Kita pangkas sebelah sini agar nanti tunas ini tumbuh dengan membesar lagi. Dan nanti di sini ini kita biarkan tumbuh. Ini merupakan tunas dari rootstocknya yang dulunya tumbuh dari biji, dan di sini juga ada. Nanti akan kita grafting lagi atau kita sambung lagi menggunakan entres dengan jenis jambu air yang lainnya, agar nanti pada satu indukan ada dua jenis jambu air. Dan setelah kita pangkas ini, entresnya akan kita gunakan untuk menyambung pada indukan yang lain yang ada di sebelah sini, yang saat ini sudah mulai tumbuh tunasnya.
dan dulunya tumbuh dari biji juga. Untuk mensiasati, katanya kalau kita grafting akan cepat untuk berbuah. Ya, semoga nanti setelah kita grafting dan tumbuh, mudah-mudahan tanaman yang tumbuh dari biji ini akan cepat untuk berbuahnya. Walaupun tadi tunas enteresnya kita ambil dan indukannya belum berbuah, karena di sini ada indukan atau tanaman yang dulunya tumbuh dari biji, jadi akan kita grafting saja. Dulu telah kita pendekkan karena tumbuhnya lumayan cukup tinggi. Jadi saat ini akan kita pangkas lagi untuk kita lakukan sambung pucuk. Kita lakukan sambung pucuk, entah satu atau dua pada bagian cabangnya, menyesuaikan ukuran dari batang rostok dan juga batang entres yang baru saja kita ambil tadi. Nanti kita sambung menggunakan entres yang tadi dan akan kita sisakan dengan cabangnya agar nanti bisa kita grafting dengan jenis jambu air yang lainnya. Tak hanya satu ini, kita juga akan lakukan grafting pada tanaman yang ini. Ini dulu juga tumbuh tinggi, kita pangkas pendek. Bisa kawan-kawan lihat, ini bekas dari pangkasannya. Kita pangkas pendek, kemudian tumbuh beberapa tunas. Kita buang-buangin saja tunas yang di bagian bawahnya, tunas-tunas kecilnya, agar nanti bisa tumbuh yang pada tunas yang saat ini akan kita lakukan grafting. Kita sisakan dua agar nanti bisa kita grafting. Ini memakai entres yang baru saja kita pangkas, dan nanti yang ini akan kita grafting menggunakan jenis yang lainnya. Sebelum kita grafting, kita siapkan entresnya terlebih dahulu. Ini akan kita buangin daun-daunnya agar nanti bisa kita cocokkan dengan batang dari rostoknya. Kalaupun nanti kita buangin saja dulu daun-daunnya hingga sampai ujung. Dan kita cocokkan di bagian mana akan kita lakukan penyambungan atau grafting. Sekiranya batangnya sudah kayaknya di bagian batang yang di bawah sini lumayan cukup besar bagian rostoknya, jadi akan kita
cari di bagian batang mana yang nantinya akan kita lakukan grafting. Ternyata di bagian rostok yang keduanya ini lumayan cukup besar, jadi akan kita grafting di bagian atasnya saja, menyesuaikan dengan entres yang ada. Jadi akan kita grafting yang di bagian atas agar menyesuaikan dengan batang entresnya ini, karena kayaknya tunas entresnya ternyata lebih kecil, jadi akan kita sambung atau grafting pada bagian atas sini. Keduanya akan kita sambung. Ini merupakan satu tunas di bagian bawahnya, karena tadi kita lihat ada dua tunas, ini sama ini. Jadi akan kita sambung di bagian sini dengan sini menggunakan dua jenis entres yang sama, dengan dua jenis entres yang barusan kita lakukan pemangkasan. Karena ini kecil, ini kita ambil menjadikan entres, dan nanti yang di bagian bawah ini akan kita sambung sini, dan yang kecil ini akan kita manfaatkan untuk kita sambung di bagian sini. Kita ukur dulu tunas yang pada entresnya ini atau batang entresnya ini, kita ukur kurang lebih sama pada bagian ini. Jadi akan kita pangkas sini, nanti akan kita sambung di bagian sini. Karena yang ini kecil, kita sesuaikan dengan yang sini, ternyata sama, jadi akan kita pangkas sini dan di bagian sini. Kita pangkas dulu di bagian tunas atau batang rostoknya sini dan di bagian sini, barulah kita pangkas ini batang rostoknya atau batang entresnya, kita pangkas ini dan kita ambil yang sini juga, kita pangkas ini. Ini sudah kayaknya sudah sesuai dengan batang rostoknya, jadi akan kita sambung saja. Kita sambung pucuknya saja, karena kita sudah mendapatkan kedua batang yang ukurannya lumayan cukup sama, jadi kita sambung pucuk. Kita sayat kita menggunakan teknik V, atau kita sayat batang entresnya membentuk huruf V kayak begini, kemudian kita belah batang rostoknya, kita belah bagian tengahnya karena lumayan cukup sama ukuran antara ukuran entres dan batang rostoknya, jadi kita belah di bagian tengah saja. Setelah kita belah bagian rostoknya, langsung saja kita lakukan penancapan antara entres dan juga rostoknya. Usahakan presisi antara sayatan di bagian rostok dan juga di bagian entresnya.
Setelah kita lihat presisi kayak begini, sebentar kita tunjukkan pada kawan-kawan. Presisi kayak begini, tidak ada sela pada bagian sayatannya. Kalaupun kawan-kawan tidak mendapatkan bagian batang rostok dan entres dengan besar yang sama, bisa kawan-kawan sayat sedikit ke samping agar nanti antara kulit dari batang rostok dan entresnya bisa melekat dengan sempurna. Jadi tak masalah walaupun batang entresnya kawan-kawan lumayan kecil, bisa disiasati dengan kita sayat lebih ke samping batang rostoknya. Dan kita sambung juga di bagian sini, karena tadi sudah kita tentukan di bagian sini kita sayat, karena di sini batangnya lumayan sama, jadi tinggal kita tancapkan tunas entresnya atau batang entresnya ini, dan kita presisikan antara kulit dari batang rostoknya dan juga bagian entresnya. Kalaupun tidak sama ukurannya, bisa kawan-kawan lakukan presisi ke satu bagian dari kulitnya atau kambiumnya. Nantinya kalau sudah mulai tersambung, terbentuk kalus dan juga terjadi penyambungan, nantinya batang entresnya juga akan membesar mengikuti dari batang rostoknya. Setelah keduanya kita lakukan penyambungan kayak gini, tinggal kita lilit. Ini kita menggunakan plastik es, dan kemudian kita lilitkan saja di bagian dari bagian bawahnya menggunakan sistem genting, karena ini saat ini keadaannya musim hujan, jadi agar menghindari masuknya air hujan ke dalam titik sambungannya, karena kalau air hujan masuk ke dalam titik sambungannya, kemungkinan titik sambungannya akan membusuk. Jadi kita siasati dengan kita lakukan pelilitan plastiknya dari bawah ke atas. Setelah terlilit dengan sempurna, kita tali kayak gini. Udah, tinggal satunya yang belum. Di bagian satunya juga sama, kita lilit dari bawah ke atas, dan usahakan antara kulit batang rostok dan entresnya, walaupun satu sisi, usahakan presisi.
Karena ini tidak kita lilit sampai menutup batang entresnya, jadi kita lakukan penyungkupan saja. Kita sungkup. Manfaat dari penyungkupan ini agar nanti air hujan tidak menetes pada bagian batang entresnya, dan juga untuk melindungi kelembapan, menjaga kelembapan dari batang entresnya ini. Kita tiup agar di dalamnya terdapat celah, agar nanti batang entresnya saat tumbuh tidak langsung terkena oleh plastiknya. Setelah kita sungkup kayak gini, tinggal kita tunggu sampai tunas entresnya tumbuh. Dan nanti saat tunas entresnya telah tumbuh, waktu untuk membuka sungkupnya sudah ada di video kita. Bisa kawan-kawan scroll ke bawah saat yang tepat untuk membuka sungkupan graftingan. Ya, terima kasih untuk kawan-kawan yang telah klik video kali ini dan menemani kita dari awal hingga akhir. Untuk kawan-kawan yang baru datang dan menemukan channel dari kita ucapkan selamat datang, dan jangan lupa untuk dukung channel dari kita dengan cara like, share, and subscribe agar kita semakin semangat lagi membuat video-video yang baru. Untuk kawan-kawan yang telah dukung channel dari kita dengan cara like, share, and subscribe, kita ucapkan terima kasih dan kita doakan semoga kawan-kawan tetap sehat, tetap semangat dalam membudidayakan tanaman. Kita akhiri saja video kali ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.